Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga Ustazah Yusnelma Eka tentunya dengan tema kita yaitu mengenai kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin tentunya ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, kita dengar sedikit lagi penjelasan tentang kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Sebelum kita kembali ke ibu-ibu untuk memberikan pertanyaannya, silakan Ustazah, sedikit saja Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi kita membahas sudah tentang menyinggung mengenai jenis-jenis atau golongan orang-orang yang terzolimi ya. Kita ulang kembali. Pertama adalah orang yang terzolimi dalam agamanya, dihalangi beribadahnya seperti itu, dipersulit ibadahnya. Yang kedua adalah terzolimi dalam kehormatannya, harga dirinya. Nah, salah satunya adalah yang sering terjadi di kalangan kita adalah gibah atau membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Memang orang itu sudah buruk, menghinanya ataupun menyinggungnya dari sikap tubuh, dari kerlingan mata, dari hal tubuh kita, itu menghina seseorang atau melecehkan seseorang seperti itu. Yang ketiga adalah terzolimi dalam hartanya, mengambil haknya tanpa benar seperti itu. Terzolimi dalam fisiknya, menyakitinya, dan terzolimi dalam hak sosialnya, dikucilkan. Itu adalah jenis-jenis orang-orang yang terzolimi. Nah, orang-orang yang terzolimi ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tadi adalah ibu-ibu doanya mustajab. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi bahwasanya doa orang yang terzolimi itu adalah mustajab. Tidak ada penghalang antara dia bainahu wa bainallahi hijabun. Enggak ada hijab. Jadi serta merta itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama dan kata para salafus saleh juga itu orang yang terzolimi itu doanya seperti percikan api ke langit, langsung menggetarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua adalah kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi ini adalah Allah menjadi pembelanya langsung, garda terdepan bagi dia ketika dia dizolimi. Jadi bukan sebatas doanya langsung mustajab, tapi Allah juga menjadi garda terdepan untuk dia, penolong yang paling cepat gitu. Jadi luar biasa ketika seseorang dizolimi itu langsung apa yang dimintanya itu akan seketika Allah kabulkan saat itu gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi kemuliaan yang Allah berikan. Yang selanjutnya adalah kesabaran mereka menjadi sebab mereka diangkat derajatnya. Nah, bagi orang-orang yang terzolimi ketika dia mampu untuk sabar, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya. Kan ibu ya, ketika kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan memuliakan kita. Biasa ya, masya Allah gitu. Yang terakhir adalah balasannya tentu surga bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar ketika dizolimi. Boleh kita membalas, tapi alangkah lebih baiknya kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya sabar ya, Bu. Iya. Oke, baik. Selanjutnya boleh silakan, ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Mukhlisin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seca dari Majelis Taklim An-Nabah. Mau bertanya Ibu Ustazah, tadi kan katanya daripada membalas lebih baik kita bersabar. Tapi kadang kan kita ini manusia biasa, Bu. Lebih banyaklah tidak sabarnya. Ada nggak, Bu, cara agar kita itu lebih bisa bersabar untuk menghadapi orang-orang yang menzolimi kita? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, kita ini adalah manusia, Ibu, yang sulit sekali tentunya untuk bersabar ya. Sekali lagi bersabar pokoknya ya. Oke, baik Ustazah, silakan dengan jawabannya. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita perlu kiat-kiat untuk sabar ya. Iya, gitu. betul. Sebagai seorang muslim tentu kita emang sering ya, karena kata-kata sabar ini selalu diiringi dengan ibadah yang paling utama itu wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi salat dan sabar ini selalu beriringan. Jadi ketika orang yang memang mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melakukan ibadah sholat, itu akan lahir sifat sabar dalam dirinya. Ya, ketika seorang betul-betul
berserah diri, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan melakukan pendekatan diri lewat sholat ini. Kenapa? Karena ibadah sholat sama sabar ini selalu beriringan. Jadi ketika seorang sudah betul-betul benar-benar sungguh dalam sholatnya, insya Allah Allah akan iringi, tanami sikap sabar dalam dirinya. Itulah istimewanya sholat. Ketika seseorang betul-betul mendirikan, bukan menunaikan sholat, mendirikan betul-betul sholatnya dengan baik, dengan kualitasnya, itu Allah akan menyisipkan, akan mengilhamkan sifat sabar dalam dirinya. Kenapa? Karena sholatnya betul-betul dilakukannya dengan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibilang bagaimana kiat-kiat untuk sabar, salah satunya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkencang kembali ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah selalu kita untuk membasahi lisan kita dengan zikir, karena zikir ini penguat diri kita. Zikir ini adalah penguat di diri kita. Ketika kita di luar sholat, itu adalah penguat kita adalah zikir, selalu mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beraktivitas apapun. Dan yang bisa kita lakukan lain adalah membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini akan menguatkan ruhiyah kita, akan menguatkan keimanan kita gitu. Jadi ketika kita rasanya futur ketika kita ngedown, istilah dalam anak sekarang tuh kalau ngedown itu galau ya. Galau itu kita ketika mungkin galau ibadah kita kurang baik, itu kita cari orang-orang yang bisa menguatkan iman kita, menguatkan ruhiyah kita gitu, akan menumbuhkan sifat kebaikan dalam diri kita dan akan menanamkan kesabaran dalam diri kita. Seperti itu Ibu ya. Jadi itu adalah tips-tipsnya gitu. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan ilhamkan kebaikan, salah satunya sifat sabar dalam diri kita. Oke, jadi tipsnya bukan ngelus dada sabar gitu, bukan ya Bu ya? Iya. Ngelus dada juga kita beristighfar tenang. Pertama kita menenangkan diri kita. Zikir, istighfar. Baik, luar biasa. Ada lagi pertanyaannya, kami persilakan ibu-ibu dari An-Naba dan juga ibu-ibu dari Al-Mukhlisin. Kami persilakan tentunya dengan tema kita mengenai kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim An-Naba ingin menanyakan, tadi dikatakan kalau ghibah itu termasuk zolim Bu ya? Iya. Misalnya gini Bu, saya ini menggibahi Bu Dian. Nah, saya gibahnya tuh sama Ibu Tuti. Nah, kemudian gibah ini nggak sampai tapi Bu Tuti juga diam, saya diam. Tapi saya menggibah gitu. Nah, berarti Ibu Dian ini kan nggak tahu apa-apa gitu kan? Apakah ini termasuk juga termasuk perbuatan zalim juga? Ya. Kemudian yang kedua Bu, kini kan juga beredar sering ada pembulian gitu. Apakah pembulian itu juga termasuk zalim gitu? Mungkin itu aja Bu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kenapa yang dizolimin itu Budian ya gitu? Oh, yang paling dekat. Kirain faktanya gitu kan. Oke, baik, silakan Ibu. Kalau berarti yang terzolimi ini tidak tahu, tapi tetap kita menggosipinnya gitu, kita menggibahnya gitu. Tapi yang digibahin tidak tahu, itu termasuk zolim terhadap orang yang kita ceritain atau seperti apa nih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang bertanya tadi ya mengenai tentang gibah, apakah bagian dari kenapa disebut dengan zolim ya? Bismillah. Ibu ketika saya mendengar kata gibah itu luar biasa ngeri banget itu kalau kita tahu konsekuensinya Kak Fahmi. Jadi disebutkan dalam hadis al-ghibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih berat konsekuensinya dibanding zina. Berat Bu ya, ngeri ya saya kalau ketika kita berbicara masalah gibah ini. Gibah itu adalah dalam bahasa agama kita disebutkan zikru akhoka mayukrihuhu. Jadi membicarakan keburukan orang lain yang memang ada keburukan tersebut pada dirinya. Dan ketika orang tersebut diucapkan keburukannya kepada orang lain, kepada saya berbicara kepada Pak Fahmi misalnya tentang orang lain, itu orang itu malu ketika dia disampaikan, diketahui oleh orang lain. Seperti itu ya. Jadi membicarakan keburukan orang lain yang keburukan itu memang ada pada dirinya, dan ketika keburukan itu diketahui orang lain, dia malu dia, keburukan dia diketahui oleh orang lain. Itulah gibah. Gibah ini disebutkan dalam Al-Quran seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Dan lagi tadi hadis yang mengatakannya bahwa konsekuensi gibah lebih berat, lebih besar dibanding zina.
kita sering bilang zina itu jijik ya, tapi lebih menjijikkan lagi, mengerikan lagi ada lagi gibah. Dan gibah ini disebutkan oleh salafus soleh, para ulama, yaitu menyebutkannya bahwasanya gibah ini adalah salah satu dosa besar yang tidak bisa terhapus kita dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat, dengan umroh sekalipun ataupun haji, mau tahajud sekalipun gitu. Dosa gibah ini tidak akan pernah terhapuskan. Terhapuskannya bagaimana? Dengan cara kita meminta maaf pada orang yang kita bicarakan keburukannya. Oke, baik. Tapi kalau orang yang kita bicarakan tadi, pertanyaannya tidak tahu. Ya, kalau belum selesai kemarin. Jadi gibah ini, saya saking ngeri saya sebenarnya kalau masalah gibah, saya ya Allah kayak ngeri gitu. Kita kadang seorang biasa bilang, oh dia itu zina loh, dia itu selingkuh. Jangan-jangan kita menunjuk orang lain, tapi 4 jari kita menunjuk diri kita sendiri. Kita gibahin, gosipin orang. Gosip itu gibah loh ibu-ibu ya. Gosip itu gibah ya. Jadi membicarakan keburukan orang lain. Tapi memang dia buruk, tapi itu gibah gitu. Nah, jadi ketika meskipun orang itu nggak tahu, kita bicarakan, kita sudah berbuat dosa kepada dia, berbuat zolim pada dia. Selama kita misalnya disebutkan oleh para ulama, selama kita tidak menyelesaikan dosa gibah tadi dengan cara meminta maaf pada orang yang kita gibahi, selama itu juga kita transfer pahala kepada orang tersebut. Jadi istilahnya dosa gibah kita nggak akan selesai, baik kita nggak akan bisa menembusnya dengan puasa, dengan haji sekalipun, dengan tahajud sekalipun, dosa gibah itu akan tetap terus ada. Oke, baik Ustazah, kita mau jeda iklan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.